Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu batas-batas perhinggaan kekal. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 5 ayat yang ke-22. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Hidup yang aman dan terjaga adalah hidup yang berada di dalam pagar atau batas-batas. Di dalam kebun binatang, ada banyak binatang buas yang dapat kita lihat dan kita nikmati keindahan bentuknya. Namun sesungguhnya, binatang-binatang liar dan buas itu sangat berbahaya. Namun demikian, selama kita tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan bagi para pengunjung, maka binatang buas itu sekali-kali tidak akan pernah mampu mengganggu apalagi membunuh kita. Fungsi pagar yang memagari batas-batas itu sebenarnya bukan hanya menjadi hiasan pemanis dari sebuah rumah, tapi juga menjadi pelindung bagi kita. Tuhan sangat peduli terhadap pola pikir dan pandangan hidup anak-anak Tuhan terhadap pentingnya memahami batas-batas atau pagar ini. Sebab sesungguhnya itulah arti takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar dari kitab Yeremia 5 tadi melukiskan tentang takut akan Tuhan secara sangat sempurna. Yaitu takut akan Tuhan adalah hidup yang mengenal batas-batas. Lebih lanjut dilukiskan atau diilustrasikan bahwa takut akan Tuhan adalah seperti laut yang mengenal dan menghormati batas-batas perhinggaan kekal, di mana laut tidak akan pernah melanggar batas-batas perhinggaan kekal itu yang kita kenal sebagai batas pantai. Sekalipun di tengah samudera raya terjadi gelombang badai yang begitu kuat dan bergelora, namun laut tidak akan melanggar batas-batas perhinggaan kekal yang Tuhan telah tetapkan, dan itulah yang disebut sebagai takut akan Tuhan, mengenal dan menghormati batas-batas. Adakah batas-batas perhinggaan di dalam hidup kita? Dalam pola kerja dan berbisnis kita, apakah kita mengenal batas-batas perhinggaan kekal? Atau mungkin kita adalah salah satu pelaku bisnis yang tidak mengenal batas? Semua bisa dihalalkan selama menguntungkan. Semua itu kita kerjakan. Dalam bermasyarakat, berteman, bersahabat, apakah kita mengenal batas-batas perhinggaan kekal? Pergaulan yang tidak mengenal batas membuat manusia hidup cemar dan melakukan perzinahan. Rumah tangga yang tidak mengenal batas akan membuat rumah tangga itu hancur satu ketika nanti. Tapi, siapakah yang menentukan batas-batas itu? Kitab Yeremia tadi berkata, bukankah aku atau Tuhan sendiri yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Kemudian, dalam keseharian, di manakah akan kita temukan batas-batas itu? Perhatikan Amsal 22 ayat 28 yang berkata, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Dalam terjemahan lain, seperti King James dan lain-lain, kata nenek moyangmu disebut sebagai your fathers atau ayah-ayahmu. Itulah fungsi bapa dalam arti pembapaan yang menentukan batas-batas bagi kita. Dengan demikian,
Jika anak-anak Tuhan mau belajar untuk mengenal dan menghormati batas-batas, maka mutlak kita harus hidup di bawah sebuah pembapaan rohani, agar terciptalah batas-batas perhinggaan kekal. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku dengan penuh rendah hati untuk siap menerima pembapaan, agar aku mengenal batas-batas perhinggaan kekal. Amin. Jesus loves you, and so do I.